waktu sekda lama Pak Makapita, saya sebutkan ya, dia maksudnya pernah berdiskusi dengan saya. Maka Kodim itu perbantuan ke polisi untuk tenaga keamanan. Misalnya saya BPJTKI. BPJTKI kan Badan Penyedia Jasa Tenaga Kerja kan. Kita ini bukannya ada kebakaran tuh, ya Kodim standby untuk personil, bukan, kita bukan BPJTKI. Enggak. Menyiapkan personil untuk pengamanan kalau misalnya polisi melatih. Andai kata hanya bertugas seperti itu, ingat, hanya bertugas seperti itu. Jadi bukan semata-mata pengertian di masyarakat bahwa keamanan lingkungan hari ada Kodim juga, bukan seperti itu. Makanya kita kembali kepada dasar hukum kita, Undang-Undang Nomor 34, yaitu kita ada tugas namanya OMSP. Nah, saya mengingatkan kembali, mungkin bapak-bapak ada yang belum pernah ataupun agak sama-sama dengan OMSP itu. OMSP singkatan dari operasi militer selain perang, ya. Jadi ada dua, di dalam Undang-Undang Nomor 34 itu ada dua tugas pokok TNI, yaitu OMP dan OMSP. OMP sama juga dalam pelaksanaan perencanaannya, bergabung saja. Banyak hal ya kan. Kalau gitu RRI apa? RRI jelas ini kan semboyannya apa tadi? Sekali di udara tetap di udara. Nah, saya tambahin lagi, menyerang bersama Tuhan menyerang bersama Tuhan dari langit. Kan begitu. Ya kan? Jadi sebetulnya ada media, ya kan, di seluruh hal ini. Kenapa saya tidak undang media lain? Karena harus kita, maksudnya kayak lem Aibon ya, bebas dijual, memang peruntukannya bukan itu, tapi disalahgunakan peruntukannya. Nah, hal-hal seperti itu harus kita bisa masuk dengan cara ini. Jadi banyak sebetulnya yang bisa kita masuk dari Menkumham, dari mana ini bisa hal dari imigrasi, ya kan? Banyak masuk, dan bukan hanya dengan Kodim saja saya undang. Wah, ini berarti hanya bilateral ya, bilateral antara Kodim dengan stakeholder. Tidak, justru ini acara diselenggarakan bukan untuk Kodim dengan para stakeholder saja, tapi stakeholder yang satu dengan yang lainnya, yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu tujuannya jadi secara teknis. Jadi bukan bicara regulasi saya. Ya, di sini saya tidak berbicara tentang regulasi, tapi berbicara bagaimana nih sekarang. Nah, ayo kita create, kita harus menciptakan suatu ide-ide, ya, ide-ide. Kalau saya bilang nih, ide gila, crazy idea, yang tidak terpikir oleh orang lain, itulah mempunyai nilai jual yang tinggi. Dimana kita nih bisa, oh kita bisa sinergi Pak dalam bidang ini, coba kita kerjakan ini yuk. Oh kita butuh lagi nih, kita libatkan instansi ini, kita libatkan instansi ini. Ini hal-hal yang mungkin untuk menutup celah-celah yang belum bisa dilakukan oleh Perkenalkan, saya Rizka Sinaga. Kebetulan saya di sini ditemani dengan pimpinan saya, Bapak Hermana. Mungkin demikian Pak perkenalan. Dan PTSP Provinsi Papua Barat. Jadi kalau mau urus izin investasi, mari datang ke Ya. ini kalau Bukan untuk ekspor ke luar negeri dan kami yang tanda tangan. Kemudian koperasi kami yang ada juga. Jadi koperasi setiap tahun harus rapat anggota tahunan supaya sebagai rapor untuk mendapat fasilitas kalau ada fasilitas yang disediakan oleh. Jadi salah satu otoritas bandara produk itu kalau berkaitan dengan teman-teman dari Hankam yaitu ASP Pak, Airport Security Program. Jadi setiap pengendalian keamanan itu dibantu oleh kita untuk sisi udara dan sisi darat di bandar udara yang sipil Pak. Tapi kalau yang aircraft sipil monggo komersial ya, komersial flight ya. itu yang kedua juga slot Pak. Istilah kita slot. Slot itu pengaturannya dari kami juga yang seluruh wilayah Papua Barat, mulai dari Sorong sampai Biak itu saya pendatangan. Oke. Jadi kalau bapak-bapak perlu terkait dengan slot, bisnis kargo dan lain-lain, monggo saya approve semuanya Pak. Dinas buat di Wondamang lagi ada rapat Timpora sama operasi gabungan. Siap, saya Muhammad Yusuf, saya Kasubag Tata Usaha. Untuk layanan kami ada pembuatan paspor. Kalau mungkin ada dari kantor-kantor di sini yang mau membuat paspor secara bersamaan bisa memanggilkan kami. Kolektif. Saya Martin Juan Sibarang, Institusi pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Ini ada usul ya, kalau bisa hidupkan kembali dari pihak TNI atau Polri bisa masuk kembali ke sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya, hidupkan kembali
terutama pembinaan karakter siswa. Ya. Karena kita melihat sekarang karakter anak-anak ini kan sudah ya mungkin karena ada pengaruh budaya dari luar sehingga ini mempengaruhi, sehingga ya kita berharap ke depan ini ada kerjasama supaya kita bina kembali siswa-siswa kita terkait dengan pembinaan karakter. Ya, jadi seperti itu. Kami dengan TNI AD sudah terjalin kerjasama. Terima kasih TNI, bantu kita cetak sawah, Bapak punya bakti darah-darah di lapangan. Terima kasih semua budaya, dan di lapangan juga terima kasih Kandang dan Utama Kooperatif untuk bantu kami. Saat ini kami ada program peremajaan kelapa sawit dan di Mas ini Warmari semua aktif. Terima kasih. Dan saat ini kami juga dengan Kodam ada mau pengembangan. Ada edaran bupati untuk pelarangan peredaran babi dari kampung ke kampung maupun penjualan daging. Lockdown. Berita bagusnya, penyakit ini bukan penyakit zoonosis. Kalau penyakit zoonosis itu dari ternak bisa menular ke manusia. Tetapi berita kurang baiknya, virus ini sangat tahan. Bisa 2 tahun masih tetap hidup. Dikonsumsi manusia dagingnya, kalau pemasakannya belum sempurna, dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini kami yang menghitung kebutuhan pangan di Manokwari. Kemudian kemampuan produksi kita berapa. Jadi kalau kurang kita bicara dengan rendah, kita stok ini kurang, jadi kita datangkan dari mana. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan Kesbang hanya mendaftar saja supaya ormas ini ada di sini sehingga kita tahu. Nanti tiap tahun kita pengecekan lokasi, apakah betul itu organisasi itu ada atau tidak. Karena sekarang ini banyak yayasan yang fiktif, yang hanya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit juga itu sekarang BPK sudah pusing juga untuk yayasan itu betul atau tidak, itu sudah diaudit gitu. Jadi Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada ini, khususnya Bapinsa yang ada di kampung Pak. Mereka juga membantu kita dalam pelaksanaan pembangunan di kampung, khususnya penggunaan dana desa yang setiap tahun turun ke kampung kita, di 4 kampung di Kabupaten Manokwari. Ada 2 tupoksi yang kami lakukan. Yang pertama di bidang perhubungan. Yang kedua, kalau Bapak Ibu atau kita semua ini ada urusan untuk bidang perhubungan ini, masalah bis, masalah mobil, kir, dan izin trayek, bisa berkomunikasi dengan kami. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan kepabeanan Pak Dandim. Beberapa kali kerjasama dengan teman-teman Kodim terkait dengan operasi bersama NPP, narkotika, prekursor, segala macam, termasuk NMA. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan kepabeanan. Tanya di Pordam Impor, Ibu kerjasama dengan Bu Kadis Perindakos, Bu Rosita, sama Pak Sitanggang, sama Kepala Dinas Perikanan Pak Simatupang. Karena memang yang kita ekspor adalah produk perikanan dan kelautan. Kita sudah menghasilkan kemarin ekspor perdana koperasi yang menjadi success story, dan kemarin jadi langsung dibeli Bu Rosita. Jadi koperasi tadi saya tanya Pak Said, ada nggak koperasi di Nah, kalau koperasi pengen ekspor nanti izinnya di Bu Rosita, Pak Sitanggang, kalau Pak Simatupang ekspornya di tempat saya. Korwil saya Papua Barat untuk RRI saya Papua Barat. Saya baru 6 bulan Pak di Manokwari. Tetapi prinsip kami sekali di udara tetap di udara, artinya kami bisa ada di darat ketika PLN padam. Dengan semboyan itu saya ajak Bapak Ibu, Pak Dandim juga, mari kita mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat melalui informasi yang benar, karena RRI sesuai amanat undang-undang telah diamanatkan sebagai sabuk pengaman informasi NKRI. Perkenalkan, nama saya Hermana Soldo Irawan, biasa dipanggil Hermana. Kebetulan diberikan amanah untuk bertugas di Manokwari. Saya berjalan 2 bulan hari kemarin.
Saya sebelumnya bertugas di BRI. Tentunya dengan Kodim sinergi sudah luar biasa. Kemarin kita sudah melakukan piring emas ya, izin Komandan, program peningkatan ekonomi masyarakat, dan saya harap juga mungkin dengan izin Pak Pembina yang lain. Saya mohon maaf ini mungkin belum bisa ketemu silaturahmi langsung karena kondisi keterbatasan waktu kemarin. Namun mungkin dengan kesempatan ini kita bisa bertukar lah ya, minimal bertukar nomor telepon, perkenalan, dan bisa melakukan sinergi-sinergi yang bersifatnya menguntungkan masyarakat. Dari Kodim Manokwari, apalagi dengan temanya membangun imunitas bangsa NKRI, saya kira ini suatu terobosan yang luar biasa. Mengapa? Karena dengan sinergitas yang kuat, kita mampu membangun NKRI yang hebat. Apalagi di tengah globalisasi, era digitalisasi yang dipenuhi dengan selancarnya berita-berita hoax yang seakan-akan mencabik-cabik kebinekaan kita. Nah, saya memberikan apresiasi yang luar biasa dan dimulai untuk kegiatan ini. Dan saya berharap ke depan kegiatan ini tidak hanya sebatas ini, tapi mungkin bisa dilakukan lagi dengan komunitas-komunitas yang lain. Bisa juga melalui media-media, salah satu lewat RRI, untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas fungsi daripada Tentara Nasional Indonesia, tapi juga untuk menjaga NKRI yang hebat, sehingga wawasan kebangsaan Indonesia itu bisa dimiliki oleh seluruh rakyat. Bukan lautan, hanya kolam susu.